Halo semua, selamat datang di Jendela Anak atau Z-Talk, tempat kita ngobrolin topik-topik seru dan penting tentang dunia digital dan kesehatan mental. Saya Fahri Chandra dan teman saya Agnes Stefani. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang super relevan buat kita semua dan perubahan yang terjadi pada anak-anak di era digital dan gimana cara menjaga kesehatan mental di tengah semua itu. Sebelum kita masuk ke segmen yang ngobrol-ngobrol lebih dalam, perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah saat ini hadir di tengah-tengah kita yang sangat super duper luar biasa. Sebelumnya perkenalkan dulu, Mbak. Iya, Mbak. Ya, sebenarnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurfarah. Saya dari mahasiswa bimbingan konseling Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Gitu. Iya, kita semua tahu bahwa teknologi menjadi bagian penting dari hidup kita. Mulai dari game online yang membuat kita kecanduan, serta sosial media lain yang sering banget ngebuat kita tuh jadi kecanduan untuk terus gunainnya. Tapi di balik ke teknologi itu pasti semua ada plus dan minusnya. Ada juga tantangan yang perlu kita hadapi, terutama soal kesehatan mental. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin gimana teknologi mempengaruhi anak-anak zaman sekarang dan apa aja yang bisa kita lakuin buat menjaga kesehatan mental di era digital ini. Juga kita bakal ada tips-tips, juga cerita-cerita, dan tentu saja insight dari teman-teman Gen Z yang bakal bikin obrolan kita makin seru. Langsung aja kita masuk ke segmen pertama, yaitu perubahan anak di era digital. Langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita. Halo Mbak. Halo Kak. Menurut Mbak Alivia, gimana sih teknologi itu mempengaruhi cara anak-anak bermain dibandingkan waktu dulu? Kalau pada zaman sekarang ini, era digital kan sudah semakin modern. Jadi anak-anak sejak dari usia TK itu sudah dinormalisasi mengenal dunia teknologi. Begitu, karena kan iya betul. Jadi semakin kesini anak-anak itu sudah semakin familiar apa itu handphone, apa itu laptop, komputer, internet begitu. Jadi tumbuh kembang anak pada di era ini juga semakin lebih maju karena kan kita juga tidak hanya mempersiapkan di era sekarang, kita juga mendidik anak-anak sejak dini, sejak usia 5 tahun itu karena kan golden age ya. Kita mempersiapkan anak-anak itu dalam jangka 20-30 tahun ke depan untuk generasi penerus bangsa seperti itu. Jadi pada era yang sekarang ini memang sangat penting untuk kita menormalisasi untuk belajar anak tumbuh kembang dengan era yang lebih modern sekarang ini gitu. Terus gimana sih Mbak, menurut Mbak Alivia nih, gimana tuh cara waktu terbaik untuk ngeimbangin waktu antara penggunaan teknologi dan kegiatan? Kan biasanya sekarang anak-anak itu kalau udah main tuh nggak tahu waktu gitu Mbak. Iya, lupa waktu kayak gitu begitu. loh. Nggak tahu waktu, lupa waktu gitu. Nah, kalau di lingkungan aku sendiri itu biasanya penting banget peran dari orang tua ya, karena kan masih kecil, jadi orang itu harus bisa mengontrol ataupun mengawasi kegiatan-kegiatan anak ketika dia bermain, ketika dia belajar, kemudian ketika dia juga di sekolah kan sebenarnya sudah ada anak-anak itu sudah dikenalkan dengan yang namanya teknologi. Dari gurunya sendiri itu juga harus bisa mengawasi agar anak tidak memanfaatkan teknologi itu ke hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalkan dia di rumah, orang tua itu juga harus mengawasi apa sih yang boleh dibuka oleh anak, apa sih yang tidak boleh dibuka oleh anak. Jadi ada fitur-fitur yang bebas untuk anak akses dan ada fitur-fitur yang memang si anak itu terbatas, karena kan dampak dari penggunaan teknologi ini besar ya kalau sampai anak mungkin meniru ataupun mengamati perilaku orang dewasa yang menyimpang gitu, kan bisa aja nanti anak jadi mengikuti gitu. Jadi juga pengaruh terhadap mental dan psikis anak gitu sih. Berarti yang pada intinya parenting orang tua itu. Iya betul, jadi kalau di tempat aku itu ada waktunya kalau setiap malam mungkin habis isya itu dia boleh buat main HP, tapi ada iya betul 30 atau 45 menit. Nanti kalau udah itu dia harus belajar, harus mengejar prestasinya. Terus kalau dia bermain, ya dia main, tidak boleh menggunakan HP ataupun apa gitu, main sama teman-temannya ataupun bermain di tempat-tempat yang diperlukan kayak gitu. Tanpa pengaruh ada
gadget itu ya Mbak? Ya betul, biar tidak terlalu kecanduan dengan HP. Kan kadang kalau anak itu di post dengan HP terus, nanti jadi kayak nggak dikasih HP jadi Tantrum ya, nangis gitu ya. Iya betul. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan kita untuk generasi mendatang terkait teknologi digital ini? Kalau harapan kita sebagai Gen Z ya, karena kan dari sejak kecil itu kita udah familiar ya sama yang namanya teknologi. Jadi ketika nanti kita udah punya anak ataupun ada adik-adik kita, itu benar-benar harus bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri biar bisa menjadi memudahkan kehidupan kita. Kan sekarang banyak banget nih, dari sosmed, dari media sosial kita bisa dapat uang. Dari sosmed, dari media sosial itu kita bisa dimudahkan untuk mencari informasi. Jadi harapannya untuk generasi penerus bangsa itu penggunaan teknologi itu nggak hanya sebagai keseharian, tapi mungkin bisa jadi dia sebagai pencetak dari pengembangan teknologi itu sendiri. Kan kita juga nggak tahu bagaimana nanti anak itu bisa berkembang, tumbuh kembangnya di mana, minat bakatnya di mana. Kita sebagai orang yang lebih dewasa itu harus bisa mengarahkan anak-anak memanfaatkan teknologi yang ada ini, begitu. Harus dicari privilege-nya dari kecil itu ya? Ya betul, harus dicari minat bakatnya tuh di mana sih gitu. Siapa tahu besar dia jadi selebgram. Kayak siapa tuh Mbak? Selebgram Mbak dia. Enggak Mbak. Ayo. Berarti teknologi itu sangat berpengaruh ya Mbak dalam pertumbuhan kembang anak-anak. Ada plus dan minusnya juga ya pasti. Tergantung cara mendidik orang tuanya gimana ke anaknya ya. Iya betul, pola asuh orang tua itu sangat penting banget. Apalagi masih anak-anak itu masih mudah meniru. Ya. Otaknya masih fresh-freshnya gitu loh. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen kedua yaitu tentang kesehatan mental anak. Karena Mbak Alivia ini kan prodinya bimbingan konseling ya Mbak. Pasti Semester berapa sih Mbak? Ini udah lulus. iya. Oh, selamat ya Mbak. Belum sudah. Tapi selamat ya Mbak. Iya, terima kasih. Karena kan pasti kalau bimbingan konseling itu kan pasti berhadapan langsung ya Mbak sama anak-anak gitu. Jadi menurut Mbak Alivia nih seberapa penting sih kesehatan mental buat anak-anak sekarang? Kesehatan mental buat anak-anak sekarang itu sebenarnya penting ya. Kesehatan mental itu tidak hanya penting kepada anak-anak aja, tapi kita pun juga perlu, orang tua kita juga perlu, karena berawal dari kesehatan mental itu, dari mental yang sehat, itu akan berdampak pada ke bawah-bawahnya, dari anak cucunya yang ke bawah. Jadi kalau misalkan Menular gitu ya? bukan menular ya, tapi lebih ke misalkan parentingnya kita sebagai orang tua. Nanti kalau kita ada trauma nih masa lalu, kemudian kita dari kecil tuh susah ada problem gini, kemudian itu diturunkan ke anak, itu kan akan menjadi bahaya. Jadi memang sangat penting kita menjaga kestabilan emosional anak. Kita harus memahami ketika si anak itu sedih ataupun emosi, marah, nangis, kita harus memahami bagaimana sih tumbuh kembang anak ini, apa sih yang anak inginkan. Jadi kita harus benar-benar memberikan supply yang bagus kepada anak, memberikan fasilitas termasuk juga teknologi itu sendiri. Jadi memang sangat penting. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2 ya Mbak. Apa sih hal-hal yang sering bikin stres atau tekanan mental bagi anak-anak menurut kita? Gitu. Atau mungkin Mbak Alivia, kan sekarang kan kita mahasiswa ya Mbak? Iya. Tugasnya banyak, bikin Itu stres. bikin stres apa enggak? Apalagi Terus kan bikin tekanan masa-masa kita juga. akhir mau wisuda ini gimana? Ada tekanan atau gimana? Kalau tekanan tuh tentu ada ya, karena kan hidup nggak semuanya mudah ya kan. Jadi memang dalam perjalanan hidup itu kan pasti ada yang namanya stres, ada yang namanya di satu titik kita pernah mengalami rasa takut yang berlebih, kita cemas terhadap masa depan kita, apalagi kan kita umurnya 20-an ya. Ya. Ya 20 tahunan itu biasanya masih di fase yang sebenarnya aku tuh pengennya apa sih? Nanti aku lulus mau jadi apa ya? Bisa nggak ya? Iya, kita bisa nggak ya kita jadi orang? Kita contoh aja kita jalan di podcast ini, bisa nggak ya? Pasti rasa kecemasan tersendiri. Tapi kan bagaimana cara kita mengelola rasa
insecure kita, rasa cemas kita, kemudian Tidak percaya diri. iya betul, bagaimana cara kita mengelola itu gitu. Kalau stres sih waktu kuliah ada ya, karena kan waktu kuliah itu aku masih sambil kerja. Sambil kerja. Iya, masih sambil kerja, terus sambil organisasi juga. Jadi memang agak tumpuk-tumpukan waktunya. Tapi kan bagaimana kita mengatasi kecemasan itu. Kalau misalnya Mbak, aku mau tanya dong, hal-hal yang sering banget anak-anak alami ketika stres atau tekanan mental tuh gara-gara apa sih Mbak biasanya? Kalau di waktu aku magang ya di SMA itu, ketika aku bercerita itu, kebanyakan dari teman-teman SMA itu mengalami permasalahan yang mungkin dari faktor orang tua, ataupun juga dari faktor ekonomi, dari faktor pergaulan itu juga sangat mempengaruhi ketika dia mungkin merasa dibully oleh temannya ataupun dijauhi dengan temannya. Itu teman-teman juga merasa memiliki banyak tekanan, kenapa kok aku tidak seperti temanku yang lain ya gitu. Kemudian juga selain dari faktor-faktor yang ada di eksternal, itu juga ada di faktor internal. Mungkin dia merasa pengen yang lebih tapi dia tidak berani untuk mengekspresikan dirinya secara lebih karena mungkin dia sendiri yang takut tidak diterima masyarakat atau bagaimana begitu. Kayak nggak berani untuk speak up ke masyarakat umum. Betul, jadi ada beberapa faktor yang mendasari kenapa anak-anak di sekolahan ataupun masih remaja itu mengalami stres. Gitu. Iya. Kalau dari Mbak Alivia sendiri nih, ada yang pengen disampaikan nggak sama teman-teman mungkin Gen Z atau mungkin anak-anak Gen Alpha ya misalnya itu sebutannya, tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Terus kalau misalnya ada tipsnya gitu nggak? Jadi kalau menurut aku ya, apa tadi ya Mas? Ini pentingnya menjaga kesehatan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi kenapa kita harus menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak merasa sehat mental, itu mau bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita yang akan mendatang. Karena kita ini tidak hanya membawa diri aja, tapi bagaimana nanti nasib orang-orang kedepannya ketika kita berperilaku seenaknya sendiri ataupun tidak menjaga kesehatan mental kita. Kemudian bagaimana nanti ketika kita mungkin perilakunya terlalu cemas gitu ya, kita cemas banget, nanti orang-orang sekitar kita juga ikut cemas, jadi terbawa energi negatif. Jadi selain untuk diri sendiri, kita juga harus memikirkan bagaimana orang tua ataupun di lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kemudian juga untuk generasi penerus kita nanti kalau sampai terkena ataupun mengikuti parenting kita yang tidak sesuai, kan jadi kasihan anak-anak kita ke depannya. Oke Mbak, karena kesehatan mental itu kan penting banget ya buat kita Gen Z ataupun Gen Alpha nanti. Menurut Mbak Alivia tuh gimana ya caranya kita itu terhindar dari stres gitu kan? Kita kan sebagai mahasiswa nih pasti stres itu wajar ya Mbak. Terus tapi caranya untuk tidak berlebihan sampai bikin kita Gitu loh, Mbak. sampai bikin kita ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak Punya di luar semangat kendali hidup. gitu. Mungkin ada tipsnya nggak Mbak? Kalau tips dari aku yang pertama itu tenang. Karena kunci tenang itu bisa membawa kita menjadi lebih bijak dalam kita memutuskan suatu hal. Contoh kayak kita misalkan panik banget ataupun kita terkena suatu masalah terus sampai dampaknya itu besar banget dalam pendidikan kita gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tenang. Tenang, kemudian kita pilih-pilih nih. Apa aja sih yang salah, apa aja yang benar. Kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana kita harus bersikap. Karena kan nggak semua ketika kita mendapatkan suatu masalah ataupun yang bikin kita stres gitu ya, itu nggak harus diungkapkan sekarang. Yang penting tenang dulu, dilakuin apa yang bisa dilakuin saat itu, kemudian baru kita memilih tindakan apa yang akan kita ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu. Kalau misalkan di aku sendiri, itu biasanya aku tulis biar aku nggak terlalu stres ataupun aku merasa cemas gitu. Biasanya aku tulis dalam buku gitu, aku tuh sebenarnya kenapa sih, aku kayak nulis diary gitu loh. Oh, diary gitu ya? Iya, jadi aku jabarin di situ. Oh, ternyata letak permasalahan itu ada di sini.
Jadi aku tahu dari permasalahan itu, aku bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin lebih bijak daripada aku yang masih menggebu-gebu, terus kemudian mengambil keputusan kan menjadi salah ya. Gitu. Jadi lebih baik tenang dulu baru kita ambil keputusan. Oke. Mungkin Mas Fahri mau nambahin atau mau tanya sesuatu? Berarti kesimpulannya itu di acara podcast ini pentingnya parenting dari orang tua untuk mendidik anak, apalagi kan yang masih umurnya masih balita-balita itu ya, dan kesehatan mental dan psikis seorang anak itu gitu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir episode kali ini. Semoga obrolan kita tentang perubahan yang terjadi pada anak-anak di era digital dan tips menjaga kesehatan mentalnya bisa jadi insights yang berguna buat kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk terus berbagi, berdiskusi, dan saling mendukung baik dengan teman, keluarga, ataupun siapapun yang ada di sekitar kita. Dan terima kasih juga buat Mbak Alivia yang udah hadir di podcast kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah join. Aku Agnes Stefani. Saya Fahri Chandra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.